Kembali lagi di YouTube channel Dayu230921. Oke, di sini saya akan webinar cara merakit komputer dengan baik dan benar dan mengenal komponen-komponen komputer. Sebelum itu kalian subscribe dulu, like dulu, dan komen. Oke, terima kasih. Lanjut videonya. Oke. Saya memakai power supply Nero 225 500W. Ini saya memakai yang 4 pin power supply-nya. Saya juga memakai motherboard LGA 1155 generasi 2. Prosesornya iCore 3 generasi 2. Nah, ini namanya slot RAM. Ada 2 RAM di situ ya. Ini namanya slot SATA, bisa 1, 2, dan 3 dan 4. Ini adalah LAN card. Kalau jika LAN-nya bermasalah bisa pakai LAN card. Ini adalah baterai CMOS. Baterai CMOS ini berfungsi untuk masuk BIOS. Nah, ini adalah fast cache prosesor ya, berfungsi untuk pendingin prosesor. Nah, jangan lupa dikasih pasta putih-putih juga, jangan sampai patah untuk mengkaitkan ke motherboard. Saya memakai hard disk Hitachi untuk internal. Saya memakai SSD KingMax 240GB untuk masuk Windows. SSD ini sangat enteng, dan kalau hard disk ini sangat berat ya, dan kecepatannya pun lebih enak SSD. Ini kabel SATA untuk hard disk dan SSD, bisa juga untuk DVD room. Saya memakai RAM Vigen DDR3 RAM 4GB. Nah, cara memasangnya juga itu ada bolong di tengah-tengah. Itu harus pas ke motherboard ya. Masangnya juga harus hati-hati. Nah, saya memakai casing komputer. Ini yang RGB ya casingnya, jadi transparan. Nah, cara sekarang masukkan power supply-nya ke dalam casing komputer tersebut. Nah, masukannya juga harus pas sama casingnya ya, terus dibaut. Nah, sekarang kabel-kabel power supply yang ini masukkan saja ke dalam casing komputernya untuk menghubungkan si power supply ini ke motherboard. Masukkan juga 4 pinnya. Nah, sekarang pemasangan motherboard LGA 1155. Pemasangan juga harus sesuai ya. Di situ ada bolongan untuk motherboard, jadi harus sesuai pemasangannya. Lalu kita kencangkan dengan baut agar si motherboard ini tidak jatuh saat didirikan. Sekarang pemasangan flash
prosesor ya. Nah, pemasangan flash prosesornya ini harus sesuai sama motherboard yang udah dibolongkan. Nah, harus sesuai ya. Hati-hati juga pemasangannya, jangan sampai kancingnya itu patah. Kalau patah nanti nggak akan bisa kencang. Nah, caranya ditekan terus diputar langsung. Itu untuk cara kancingnya. Nah, sekarang pemasangan kabelnya. Di situ ada 4. Nah, tinggal dipasang saja. Sudah dipasang. Sekarang pemasangan kabel power supply. Nah, kabel power supply ini tinggal dimasukkan saja. Nah, yang pengkaitnya itu harus sama dengan si motherboard ini. Jika sudah dipasang, lanjut ke 4 pin. Nah, sekarang pemasangan 4 pin. Hati-hati juga pemasangan 4 pin ini, pengkaitnya harus sama dengan si motherboard. Nah, jika sudah dipasang, sekarang kita pasang kabel audio dari si casing tersebut. Pemasangannya juga harus sama ya, soalnya di situ ada pin yang patah. Nah, sekarang pemasangan USB. Nah, pemasangan USB 2.0 ini harus sama, yang tidak ada pin sama yang ada pin ya. Jangan asal main pasang-pasang aja, nanti pinnya takutnya patah. Nah, dikencangkan semua. Sekarang pemasangan kabel kontrol panel. Pemasangan kontrol kabel panel ini gampang banget kok. Nah, pemasangan kabel power SW. Nah, itu pemasangan di sebelah pin yang patah ya, atau yang enggak ada pinnya. Nah, sekarang pemakaian power LED itu plus minus di samping power SW ya. Pasangannya harus sesuai dengan urutan-urutan kontrol panel. Sekarang pemasangan HDD LED itu di atas power LED. Nah, sekarang preset SW itu di atas power SW. Nah, sekarang pemakaian RAM Vigen DDR3 ke motherboard. Nah, itu yang di tengah-tengah tuh kan ada tuh yang palang. Nah, itu harus sama dengan yang bolongan di RAM. Nah, pasang RAM tersebut dan kaitkan yang di pinggir-pinggir putih itu agar si RAM ini kencang. Lalu pemasangan SSD pada casing komputer. Lalu kita kencangkan aja SSD biar nggak jatuh. Jika SSD sudah dipasang, sekarang pemasangan hard disk pada casing. Nah, di sini saya karena pakai hard disk laptop, udah saya pakai di SSD. Ini adalah kabel SATA untuk memberi daya pada hard disk atau SSD tersebut. Nah, kita masukkan aja ke SSD. SSD ini utama karena untuk Windows. Nah, ini saya pakai penambah untuk hard disk. Pemasangannya juga dekat SSD ya, kabel SSD.
pasang ke hard disk yang sudah dipasang ke casing tersebut. Sekarang kita pemasangan kabel phase casing. Nah, phase casing ini adalah kipas casing untuk mendinginkan komponen-komponen di casing tersebut. Karena ini saya pakai tangan satu, jadi agak susah ya. Untuk video juga agak sulit juga. Nah, ini adalah USB 3.0. Saya tidak pakai, saya masukkan kolong saja karena di VGN 2 tidak ada. Nah, sekarang sudah selesai, kita tutup aja. Sekarang tinggal pembagian pemasangan slot SATA pada hard disk saja sama SSD. Nah, ini kabel SSD dan hard disk kita tinggal pasang aja ke bagian slot SATA-nya ya. Nah, kalau untuk Windows saya pilih SATA 1 karena dia utama. Ini bentuknya. Ini langsung masukkan aja ke SSD. Lanjut pemasangan kedua, yaitu ke hard disk. Pemasangan pun sama kayak SSD. Saya memakai hard disk laptop ya di sini. Jika sudah semua dipasang, kita tutup aja casingnya. Nah, karena ini transparan, jadi casingnya kaca ya, terbuat dari kaca, bukan dari besi. Mari kita kencangkan aja, kita tutup. Sekarang kita tinggal masukkan aja kabel-kabel yang penting ya. Yang penting itu USB mouse, keyboard, VGA, kabel power supply, seperti itu ya. Yang lainnya tidak terlalu penting sih. Nah, ini langsung ke penginstalan ya. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan cara penginstalan. Nah, sekarang sudah jadi cara merakitnya. Oke. Seperti itu kira-kira kurang lebih. Oke, terima kasih.